kita mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang naik ke meja pemateri. Afwan, apakah boleh kita berdoa dalam hati ketika sholat karena tidak bisa bahasa Arab? Maka jawabannya boleh. Dan terdapat khilaf di kalangan para al-fuqaha hukum melafadzkan doa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh dari kalangan para ulama ahli fikih. Maka yang berpendapat tidak boleh dilafadzkan selain lafadz bahasa Arab, maka solusinya seperti yang ditanyakan tadi. Dia membaca doa, dia memanjatkan permohonan kepada Allah dari dalam hatinya. Tapi sebagian para fuqaha yang lainnya pun ketika mengizinkan dengan lafadz selain bahasa Arab, maka mereka tidak ada masalah melafadzkan hal tersebut, lafadz doa selain bahasa Arab di dalam solat-solat mereka. Dan ikhwati fillah ya ra'akumullah, dalam pembahasan fikih, maka yang harus kita miliki adalah si'atus sadr, berlapang dada dengan pilihan fikih yang ada di tengah-tengah sahabat kita. Mungkin kita berbeda dengan teman kita yang berpendapat saat sujud lebih dikedepankan atau lebih didahulukan kedua lututnya. Kita berpendapat kedua telapak tangan terlebih dahulu. Masalah fikih, tidak ada masalah. Silahkan memilih pendapat yang lebih menenangkan hati kita setelah tentunya mendapatkan ilmu-ilmu dari para guru kita, hafidhahumullah wa ra'ahum. Maka kesimpulan, ketika seorang ingin berdoa selain dengan lafadz bahasa Arab di dalam hati, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Tata cara sholat orang sakit seperti apa yang harus dilakukan dengan kondisi tidak bisa bergerak dan tidak mungkin berwudu? Dan apakah boleh menjamak sholat? Karena kondisinya sangat parah, seperti yang ditanyakan ini, maka menjamak sholatnya boleh. Duhur dengan asar dia jamak, maghrib dengan isya pun dia jamak. Lantas bagaimana cara mengerjakannya? Dengan mengedipkan mata, karena tidak bisa bergerak. Mengedipkan mata, berdiri dengan mata yang sedikit melebar, atau kalau bahasa mudahnya terbelalak, kemudian setengahnya ditutup agar isyarat itu menunjukkan rukuknya dia, dan ditutup saat dia sujud dengan isyarat mata. Tidak mungkin berwudu, diwudukan atau ditayamumkan. Artinya ikhwati fillah ya ra'akumullah, selama hayat masih dikandung badan, kondisi separah apapun, kewajiban ibadah sholat tidak akan hilang dari diri seseorang. Jadi separah apapun, setidak bisa bergerak apapun, maka apabila tadi tidak bisa berwudu, maka diwudukan. Kalau mungkin air memudaratkan untuk dirinya, maka silahkan untuk ditayamumkan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Bagaimana sikap ikhwah salafiyin terhadap ikhwan atau amir Taliban, penguasa atau pemerintah di tempat lain yang berada pada tempat yang berbeda dengan kita? Maka untuk mencari keselamatan akidah dan keselamatan manhaj, sikap kita sebagai ikhwah salafiyin adalah adamul khawd fi ma la ya'nina. Tidak perlu ikut-ikutan dengan perkara yang tidak penting untuk diri kita. Cukup kita mengetahui al-khawarij adalah syirarul khalq. Khawarij adalah makhluk yang paling buruk, bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kilabu ahlin nar. Maka ahlus sunnah tidak akan membenarkan sedikit pun yang dilakukan oleh mereka. Urusan bolehkah kita mengingkari, tidak boleh mengingkari pemerintah yang sah yang ada di sana, maka adamul khawdi fil fitan. Itu pesan dari para ulama kita. Daripada kita fokus untuk membahas pemerintah yang sah di negara lain, kalau teranggap sah ya, lebih baik kita memperbaiki diri dan memberikan nasihat terbaik kepada kaum muslimin di tengah-tengah kita yang ternyata mungkin banyak termakan syubhat al-khawarij ketika suka
merongrong, suka membicarakan kehormatan-kehormatan penguasa kita, pemerintah yang sah di tengah-tengah kita di negara Indonesia tercinta ini. Dan hati-hati ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari kedai-kedai kopi, warung-warung kopi yang mungkin kita biasa duduk di dalamnya dan tanpa sadar pembicaraan kita mentertawakan masalah pemerintah, anggota DPR dan yang semisalnya, hati-hati. Jangan sampai kita terbawa arus fitnah. Walaupun mungkin sebahagian dari tuntutan-tuntutan mereka adalah kebenaran. Kesabaran yang terbaik seperti yang sudah kita pelajari dari sikap Al-Imam Ahmad dalam menghadapi kezaliman penguasa. Kisah Hajjaj bin Yusuf pun bisa kita dalami menunjukkan kesabaran mereka dalam menghadapi kekurangan penguasanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap ikhwah salafiyin terhadap Hamas? Hamas bukan pergerakan yang disetujui oleh para ulama kita, bahkan pemerintah yang sah di Palestina sendiri telah mengeluarkan statement resminya bahwa keberadaan Hamas sebagai sumber kehancuran negara tersebut. Jadi pemerintahnya saja tidak mendukung. Lantas bagaimana Ahlus Sunnah Salafiyun yang di tempat ini atau di negara kita mendukung pergerakan Hamas? Jangan. Karena itu jelas hizbiyah, kelompok yang tidak menjadikan landasan Al-Quran dan Sunnah, terlebih nasihat-nasihat para ulama sebagai sikap mereka dalam menjalankan sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Dan rakyat Palestina atas perjuangan dan penderitaan yang sedang mereka hadapi. Sikap kita atas penderitaan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala segera memberikan pertolongan untuk mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kesabaran untuk mereka. Doa-doa kebaikan. Dan jangan kita anggap bahwa doa kita itu tidak bermanfaat. Ya, ud'uni astajib lakum. Kita ingin mendapatkan kebaikan dan kita ingin mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan diri kita sendiri, doakan keluarga-keluarga kita, dan doakan pula saudara-saudara kita yang tertindas. Karena apa yang kita doakan berupa kebaikan dari apa yang kita mohonkan kepada Allah, maka doa kebaikan tersebut akan sampai pula kepada diri kita. Jadi jangan bakhil, jangan pelit dengan doa kebaikan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh kita untuk menghajar atau memboikot orang tua atau mertua dikarenakan mereka sering terjatuh ke dalam dosa? La, tidak boleh sama sekali. Justru kita harus mengangkat dan membantu beliau ini bangkit dari perbuatan dosa. Jangan memiliki sikap yang terlalu ekstrim, diboikot akhirnya mendatangkan na'udzubillah min dzalik kemudaratan yang jauh lebih besar. Nanti mungkin dia sakit hati, meminta anaknya untuk berpisah dengan kita, wa ila akhirih. Na'udzubillah min dzalik. Pertimbangkan dengan baik. Apakah sudah tegak nasihat kepada mertua kita? Apakah sudah tegak, apalagi orang tua kandung ya? Tidak ada kata putus tali silaturrahim. Tidak ada kata putus birrul walidain. Mereka wafat saja kita masih memiliki kewajiban birrul walidain. Apalagi mereka masih hidup, yang mungkin mereka memiliki kebiasaan melakukan berbagai macam dosa, melakukan keharaman. Doa ikhwati fillah ya ra'akumullah, itu silah, senjata yang kita miliki. Orang tua kandung kita bergelimang kemaksiatan, mertua kita bergelimang kemaksiatan, doa dan dakwah dengan cara yang baik. Jangan-jangan dengan sikap kita yang baik, sikap kita yang hikmah, dengan izin Allah Jalla wa'ala, hidayah diberikan kepada beliau-beliau. Ini kalau bahasa Arab dari santri atau dari ikhwan? Santri. Santri kelas 6 sudah bisa bahasa Arab. Masya Allah. Afwan Ustaz, ma hukmu as-salati fi waqti tulu'i syams? Apa hukum salat saat matahari terbit? Kalau matahari persis terbit, misalkan di sini jam berapa matahari terbit? 6.15. Persis saat itu, saat syuruk, ya jangan. Tunggu 15 menit setelahnya, agar matahari meninggi terlebih dahulu, baru kita mengerjakan sholat syuruk atau duha dan yang semisalnya. Jangan tepat saat matahari terbit dari arah timur. Wallahu a'lam bishawab.
Ini untuk jalsah dengan afwan, Ustaz Arfan, untuk jalsah dengan panitia biidznillah taala. Afwan, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang sudah meminang seorang wanita yang berhijab sedangkan orang tua si lelaki tidak setuju si wanita ini dijadikan menantu, alasannya bercadar jauh. Ayuhas syabab, kita harus lebih hikmah dalam menghadapi permasalahan yang semacam ini. Jangan sampai 1-2 langkah yang kita lakukan ternyata mendatangkan kemudaratan untuk dakwah salafiyah secara khusus. Karena oknum-oknum yang semacam kita ya mungkin terpengaruh dengan 1-2 pertimbangan yang pendek, yang kurang panjang, apa yang ingin kita lakukan berdasarkan hawa nafsu dan yang semisalnya. Hendaknya sebelum melangkah ke arah yang demikian, diskusikan dengan baik dulu ke orang tua. Jangan sudah terlanjur meminang seorang wanita, baru menyampaikannya kepada orang tua kandung kita. Ini bukan sesuatu atau bukan satu hal yang tergambar dari muamalah hasanah, bukan tergambar dari birrul walidain yang baik. Minta dulu pandangan mereka baik-baik seperti apa. Kalau mungkin mereka tidak mau memiliki manantu yang bercadar, disampaikan alasannya, ini kecemburuan aku sebagai seorang suami. Dakwah bil hikmah. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan sampaikan dengan sangat hikmah, dengan sangat hati-hati kepada orang tua bahwa wanita bercadar tidak sejahat itu, tidak sekaku itu. Disampaikan bujukan demi bujukan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Yang paling penting adalah mohon pertolongan kepada Allah, karena sebaik apapun kita memberikan penjelasan kepada orang tua, hati mereka berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat, saya sedang terkena fitnah wanita seorang janda, bertakwa kepada Allah, takut akan kematian yang mungkin sampai pada diri kita dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Jangan kedepankan fitnah syahwat, karena fitnah syahwat semakin kita turuti akan semakin na'udzubillah min dzalik menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Hati kita tidak akan tenang. Ingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Sebaik apapun, seindah apapun paras wanita tersebut, kalaupun nanti kita sampai kepada tahapan yang sah, menikah dengan cara yang diatur agama dengan sah secara syar'i, namun ketika diawali dengan kemaksiatan, bahkan keharaman, bahkan tadi sudah mengakui terfitnah, maka tidak akan ada unsur keberkahan dalam rumah tangga tersebut. Cepat-cepat putus hubungan tadi, jangan sampai diteruskan. Bertakwa kepada Allah. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah gantikan. Kalau yang bertanya adalah seorang duda, Allah gantikan dengan seorang wanita yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wanita yang dimaksudkan janda tadi. Kalau dia seorang bujang, maka Allah Subhanahu percaya, asal percaya. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik yang dipandang oleh sisinya Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita sedang umrah dan berpapasan hari Jumat, lalu kita ikut sekalian sholat Jumat di Masjidil Haram, apakah sah sholat kita atau kita harus mengulang sholat tersebut dengan sholat duhur? Tidak ada masalah, wanita boleh mengerjakan sholat Jumat, menghadirinya silahkan, tapi hukumnya kan tidak wajib. Kalau mereka menghadiri, maka sah hukumnya, tidak perlu diulangi dengan sholat duhur. Jika kita pura-pura tertidur tidak melayani suami karena kita lelah, apakah itu berdosa? Kalau disengaja berdosa, dan kalau memang ingin menghindari dosa, sampaikan dengan cara yang baik. Jangan berpura-pura. Jangan ada yang ditutup-tutupi dalam sebuah mahligai rumah tangga. Karena komunikasi terbaik adalah komunikasi yang terbuka, tidak ada rahasia antar keduanya. Sampaikan dengan baik. Bi'idnillahi ta'ala, seorang suami yang bijak akan bisa memahami kondisi istri tersayangnya. Allahu a'lam. Jangan seudon dulu dengan sang suami. Nanti syaitan, hati-hati.
Yang ketiga, jika istri memiliki harta dan dia mengeluarkan hartanya tanpa izin suaminya, apakah itu berdosa? Tidak, kalau memang harta dimiliki oleh wanita tersebut, silahkan. Tidak ada kewajiban untuk seorang wanita tadi mengeluarkan harta dengan izin suaminya. Afdhaliyah, maka izin. Tapi kalau tidak, maka tidak ada masalah. Selama harta tersebut adalah milik sang istri. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang dai sudah terang-terangan menampakkan penyimpangan terhadap suatu hal yang dahulu pernah disepakati sebagai suatu keharaman, masihkah kita harus berhusnudzon? Dalam hal ini seperti foto-foto dan video makhluk bernyawa yang itu diupdate di status WA bahkan kanal YouTube. Ikhwati fillahi ra'akumullah, yang berkaitan dengan pembahasan ini, apa yang ada pada sebahagian dai yang dimaksudkan, wallahu a'lam, apa yang dimaksudkan ahlu sunnah atau mungkin mengaku-ngaku ahlu sunnah, intinya dalam pembahasan foto dan video, para asatidah kita hafidhahumullah wa ra'ahum telah menjelaskan ucapan para a'immah. Jadi kalau kita melihat ada seorang yang dahulunya mengharamkan foto, mengharamkan video, ternyata hari-hari ini dia berfoto atau bervideo dalam dakwah, ya. Kita tidak berbicara tentang kebiasaan haula ar-rajaiyun yang makan bareng pun di foto, berjalan di pesisir pantai di video, itu nggak masuk pembahasan. Yang sedang masuk pembahasan kita adalah video dalam dakwah. Kalau dia foto, selfie dan yang lain itu tidak masuk pembahasan sama sekali. Jelas haram hukumnya. Tidak ada seorang alim yang mengatakan foto dengan selfie, dengan gayanya, tanpa ada hajah sesuatu yang halal. Kalau video, na'am, selisih. Khilaf dari kalangan para ulama kita. Apalagi dengan kepentingan dakwah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dahulu mengharamkan, tapi ketika melihat maslahatnya besar, beliau membolehkan video dalam dakwah. Bukan saat makan-makan, bukan saat santai di warung kopi. Hati-hati. Di warteg, atau di rumah makan, atau yang semisalnya bervideo. Mudah-mudahan. Nah, ini bukan dalam pembahasan kita. Kalau yang demikian kondisi dai-nya, ya untuk apa kita berhusnudzon? Karena memang sudah jauh menyimpang. Tapi kalau kondisinya dahulunya dia anggap video itu haram, ternyata saat ini dia melakukan video dalam dakwahnya, maka jangan langsung kita sikapi, oh ini salah karena video YouTube-nya. Lihat dulu sisi yang lainnya. Jangan yang dijadikan catatan adalah tampil di YouTube-nya. Lihat kalau memang ternyata, oh dia bermudah-mudahan, di pesisir pantai pun dia, itu baru dijadikan catatan. Tapi kalau murni dalam dakwah, itu menjadi pembahasan yang harus lebih lanjut. Lihat apa yang dia sampaikan. Apakah syubhat ataukah benar-benar al-haq. Kalau benar-benar al-haq, alhamdulillah masyayikh kita, Syekh Abdullah Al-Bukhari, mulai muncul di videonya dengan persyaratan-persyaratan khusus. Masyayikh Yaman kita, demikian pula. Syekh Munir As-Sa'di sudah memiliki ijtihad yang demikian. Syekh Muhammad Ibn Ghalib di Emirat sana juga memiliki ijtihad yang demikian, yang beliau apabila ada yang menanyakan maka beliau akan mengihalah, beliau akan mengihalah itu apa ya, mengarahkan si penanya kepada ijtihad dari Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin yang tadi sudah kita isyaratkan. Jadi jangan difokuskan dalam videonya. Kalau dalam dakwah maka tidak ada masalah. Namun asatidzah kita di Indonesia, alhamdulillah kita mengetahui bahwa mereka belum sampai kepada tahapan itu. Asatidzah masih memandang suara saja biidznillah taala cukup. Insyaallah taala. Mereka masih mengambil pendapat Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan haramnya video dalam bentuk apapun. Yang harus kita hargai namanya pembahasan ijtihad dari para ulama. Jangan sampai kita memiliki sikap itu tadi, satu pendapat harus diikuti. Kalau tidak, maka demilah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, kita ini belajar dengan kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh para ulama. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Saya beli minyak Pertalite di pom bensin dengan mengisi ke tangki mobil, lalu sampai ke rumah saya sedot minyak tersebut dan saya jual. Pertanyaannya, apakah boleh?
Yang semacam ini memang harus ada perincian ya khotifillah ya ra'akumullah. Karena hukum asal jual beli adalah sesuatu yang dihalalkan. Itu hukum asalnya. Tapi di sisi yang lain kita harus melihat pemerintahan setempat mungkin melarang untuk melakukan hal yang demikian. Karena ketika kita mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin itu bukan untuk diperjualbelikan. Namun di sisi yang lain ternyata mendatangkan berbagai maslahat. Terkadang yang semacam itu mendatangkan berbagai macam maslahat. Maka solusinya, kalau kita sebagai fa'ilnya, kita sebagai pelakunya, kita sebagai penjualnya, apabila di sana ada kemudahan untuk mencari usaha lain, fabiha wa ni'mah. Itu jauh lebih menenangkan hati. Hindari asyubuhat. Tapi kalau nggak ada lagi, kemampuan saya cuma ini, sudah diusahakan berkali-kali, dan yang seterusnya, keadaan seseorang kan berbeda-beda antara satu ikhwah dengan ikhwah yang lain, satu muslim dengan muslim yang lain. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi tentunya kita mengetahui afdhaliyah meninggalkan perkara yang syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Melakukan sholat dengan isyarat kepala yang kita tundukkan hanya kepala atau badannya juga ikut merunduk. Kepalanya saja. Kalau kita misalkan mengerjakan ibadah sholat dengan isyarat kepala, cukup kepalanya saja. Misalkan kita duduk di atas pesawat, tidak perlu badan sampai merunduk semacam ini. Tidak perlu, cukup kepala saja. Cukup kepala saja. Menurut pendapat sebagian para ulama al-fuqaha. Bahkan itu pendapat yang rajih di sisi al-faqih Al-Imam Al-Utsaimin alaihi rahmatullah wallahu a'lam bishawab. Saat di Masjidil Haram tertera dalam tempat minum Zam-Zam gambar yang menunjukkan tidak boleh berwudu menggunakan air Zam-Zam, dan ada gambar botol dan jerigen di tanda silang, tidak boleh diambil. Pertanyaannya, apa hukum mengambil dengan botol? Nggak ada masalah apabila perkara ini tidak sampai diingkari, apalagi dilarang oleh laskar. Perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang semacam ini, apalagi alhamdulillah keadaan sumur Zam-Zam itu memiliki air yang sangat berlimpah, walhamdulillah. Namun kalau memang kita mengambilnya dalam batasan yang terlalu banyak akan memberikan kemudaratan pada orang lain, maka la darara wala dirar. Tapi kalau kita hanya sesekali, dan itu pun untuk memudahkan urusan kita, karena kalau kita harus mengantri di tempat yang khusus mengambil, maka jauh, waktunya tidak ada, dan yang seterusnya, sekali-sekali biidnillahi ta'ala, ditambah dengan mungkin izin kepada laskar-laskar yang berada di sekitar situ, maka itu jauh lebih utama. Intinya, ikhwati fillah, yara'akumullah, kalau suatu amalan, kita ragu melakukannya, lakukan tidak. Ini menjawab banyak pertanyaan. Kaidah Nabi SAW, da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Itu kaidahnya. Kita berjalan dengan kaidah. Kita ragu ini, mau mengambil ilmu kepada Ustadz Fulan. Yang Ustadz Fulan itu ternyata merekomendasi bahwa roja itu sama dengan Ahlus Sunnah, RII bahasanya. Misalkan, ragu kita, ambil atau tidak ambil. Kaidah sudah menyatakan, da'ma yaribuk ila mala yaribuk, selesai. Kaidah ini bisa kita tempatkan. Ngambil air Zam-Zam di Masjid Nabawi dengan botol atau dengan bin Daud yang 5 liter itu, boleh apa? Ragu, tinggalkan. Tapi kalau misalnya sudah izin, sudah yakin otomatis, kerjakan. Alhamdulillah, agama kita semudah itu, ikhwati fillah yara'akumullah. Kaidah-kaidah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam babul jarhi wa ta'dil, bab al-aqidah, al-asma wa sifat, sudah ada. Alhamdulillah, tinggal kita harus banyak-banyak belajar. Dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa menjawab berbagai macam pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah tawaf sunnah, apakah disunnahkan menuangkan air Zam-Zam setelah meminumnya? Setelah sholat lebih tepatnya. Jadi dia tawaf sunnah, kemudian karena tawaf itu kaedahnya akan beriringan dengan sholat sunnah. Jadi kenapa para ulama ahli fikih memberi hukum saat kita sudah tawaf, maka tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid. Itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena memang setiap tawaf, mau yang sunnah, mau yang wajib, mau yang rukun,
akan tersandingkan dengan 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Itu sepaket antara tawaf dengan 2 rakaatnya. 2 rakaat itulah yang mewakili atau menggugurkan kewajiban kita dalam tahiyatul masjid. Setelah itu kalau mau mengusap atau membasahi kepala dengan air zam-zam silahkan. Tapi kalau dia yang dia maksudkan adalah amaliyah manasik umrah, maka tidak perlu dia lakukan karena tawaf sunnah bukan bahagian dari manasik umrah. Kecuali dia mau mengerjakan satu tawaf dan dilanjutkan untuk sa'i, barulah dia mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Afwan, kapan waktu yang tepat untuk melakukan sholat syuruk? Seperti tadi sudah kita sebutkan, kurang lebih 15 menit setelah timer syuruk atau terbitnya matahari dari arah timur berbunyi. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, tolong dinasihati anak-anak yang suka berucap kotor dan mengikuti gaya bicara orang-orang fasik. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin wa iyyakum. Tugas kita semua sebagai orang tua, kewajiban kita semua sebagai orang tua yang tidak mungkin kita limpahkan kepada madrasah, tidak mungkin kita limpahkan di sini mungkin kepada Ustaz Arfan atau kepada Ustaz Abu Nabil dan kepada asatidzah yang lainnya. Kita sebagai orang tua yang punya kewajiban. Tidak bisa kita limpahkan kepada sebuah lembaga atau sebuah madrasah. Maka ini merupakan satu hal yang sangat menyedihkan, yang artinya pendidikan yang diberikan orang tuanya mungkin kurang diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Maka untuk anak-anak tersebut ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nasihat terbaik adalah nasihat yang diberikan ayah kandungnya, yang ayah kandungnya tahu kapan momen yang pas untuk saya menasihati anak ini. Karena sang ayah pasti tahu mana titik-titik kelemahan yang dimiliki oleh putra pertama saya, putra kedua saya, putri ketiga saya, dan yang seterusnya. Nasihat yang secara umum yang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan kefasikan yang semacam itu. Na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Apabila seorang sahabat memberikan makanan kepada sahabatnya, namun sahabatnya yang menerima makanan langsung memberikan lagi kepada orang lain setelah dia terima. Dan hal itu terjadi di depan mata si pemberi makanan tersebut. Kejadian ini membuat si pemberi makanan menjadi sedih. Mohon nasihat dari Ustadz bagaimana adab Rasulullah SAW saat menerima makanan dari sahabatnya. Nasihat yang pertama untuk si pemberi makanan. Jangan mengharapkan sesuatu yang tidak perlu kita harapkan. Itu yang pertama. Kita memberikan kepada saudara kita, kepada sahabat kita, maka artinya bebas. Mau dia berikan kepada orang lain bisa. Dan berhusnudzonlah, berbaik sangka. Oh, mungkin diberikan kepada orang lain karena dia tidak bisa makan manis. Oh, dia tidak menerima dan langsung memberikannya kepada orang lain karena ini. Berikan udzur. Ini untuk nasihat si pemberi makanan. Sang penerima sudah harus sikap hikmah dalam menerima pemberian tersebut. Alhamdulillah ada yang memberikan hadiah. Ya sudah, tahan dulu, sabar. Barangkali nanti 5 menit berikutnya dia sudah pergi, barulah kita berikan. Jangan juga langsung, ini kopi, saya tidak minum manis, langsung diberikan. Jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang yang memberikan. Jadi dua-duanya harus berhusnudzon, harus siap-siap salah, dan harus siap-siap mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebahagiaan yang kita masukkan kepada orang lain, keutamaan sedekah, keutamaan hadiah. Karena inti dari hadiah yang kita berikan kepada orang lain adalah untuk memunculkan rasa al-mahabbah. Tapi kalau kasusnya seperti yang tadi kita bacakan, bukan mahabbah, justru kebencian. Hati-hati, ini syaitan yang sudah bermain. Karena syaitan tidak akan suka ketika kita memberikan hadiah kepada sahabat kita karena akan muncul rasa al-mahabbah. Jadi syaitan tadi mungkin membisikkan kepada si penerima, langsung kasihkan, langsung. Sabar, jangan langsung. Kalau memang mau dikasihkan, sabar dulu biar pergi. Si pemberi makanan pun, kenapa tidak diterima? Husnudzon, barangkali dia nggak suka, barangkali dia sudah kenyang, dan yang seterusnya. Kita buat syaitan menangis. Jangan sampai kita membuat syaitan tertawa. Na'udzubillah min dzalik. Afwan mau bertanya tentang sikap kita terhadap ikhwan yang suka mengikuti fitnah dan terang-terangan menjeleki asatidzah jumhur. Kalau kita sanggup memberikan nasihat kepadanya, berikan. Jangan dijelek-jelekkan, mereka adalah guru kita. Sampaikan dengan hikmah. Kalau kita tidak bisa, ya sudah. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau. Lasta alaihim bimusaytir. Itu harus kita fahami dengan baik. Mungkin
dia belum mendapatkan hidayah, dia belum mendapatkan bimbingan. Ya, karena satu dua amaliyah yang kita tidak tahu apa yang dia kerjakan di saat tidak berdekatan dengan ikhwah, saat bersendirian di rumah, wallahu alam. Mungkin itu yang bisa menjadikan dia sebagai korban fitnah, itu yang semisalnya. Selama kita bisa memberikan nasihat, berikan nasihat yang baik. Karena penyikapan demi penyikapan tersebut, alhamdulillah di Ma'had Ustadz Muhammad Sewet ada yang lebih condong ke sana sebagai mudarris, kalau anak tidak salah, sampai sekarang alhamdulillah masih diizinkan mengajar dan tidak sama sekali disikapi ungkapan-ungkapan yang semacam itu yang sebenarnya dikeluarkan oleh sebagian pihak yang mencari keributan. Padahal kondisinya sebenarnya aman-aman saja. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ada lagi yang kalau di Kalimantan Timur yang berada di Sangatta lantas pindah ke Samarinda, saya ke Samarinda karena terusir, karena diusir oleh pengurus dan yang seterusnya. Ternyata ketika sang pengurus didudukkan dan kita komunikasikan dengan baik, tidak ada sama sekali pengusiran, bahkan yang bersangkutanlah yang menantang untuk saya akan keluar karena kalian. Subhanallah, diputar balikkan. Makanya ini fitnah yang benar-benar mempermainkan akal-akal al-uqala. Maka bagaimana kita bisa selamat? Pembahasan yang sudah kita lewati bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya untuk suami agar sama-sama membantu pekerjaan rumah. Wah, antum semua ini. Lihat hadis Nabi SAW dan kepada seorang muslimah atau istri yang bertanya, nasihatilah dengan baik di rumah. Nasihatilah dengan baik karena seorang wanita muslimah memang tidak dilarang untuk memberikan nasihat dengan cara yang hikmah. Ajak dengan cara yang baik, mungkin bujuk dulu dengan makanan favoritnya dan yang seterusnya. Nasihat yang terbaik adalah nasihat yang diberikan oleh seorang istri langsung kepada suaminya. Kalau di sini hanya bisa menukilkan hadis Nabi SAW, demikianlah keadaan Nabi membantu pekerjaan rumah istri-istri beliau, ummahatul mukminin, bahkan menjahit sendal beliau sendiri, menjahit pakaian beliau sendiri. Hanya sebatas itu. Tapi kalau sudah di dalam rumah otomatis berbeda lagi keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara memahami hadis tentang bumi dilipat saat di malam hari? Apakah benar hadis tersebut? Hadis yang sahih, nah. Dan itu menunjukkan bahwa bumi Allah Jalla wa Ala di bawah kehendaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dilipat, artinya memang perjalanan akan terasa lebih cepat. Kita hukumi secara zahirnya dan tidak perlu untuk dicari-cari takwilnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mohon penjelasannya atas masalah-masalah di bawah ini karena di Aceh masih banyak yang belum paham. Apa itu manhaj? A. 1A. 1B bahayanya mengikuti fitnah-fitnah firqah-firqah, afwan. 1B bahayanya mengikuti firqah-firqah yang menyimpang. 2A, apa itu pemahaman roja? 2B, apa itu hizbi? 3A, apa itu sa'afiqah? 3B, benarkah tahdzir pengikut sa'afiqah seperti Askari dan kawan-kawan telah dicabut? C. Jelaskan makna tahdzir karena di sini kami sering digelari jemaah tahdzir. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Ana serasa di jamiah. Diuji oleh dosen. Jelaskan. Ikhwati fillah yara'akumullah, waktu tidak cukup. Artinya ini pembahasan membutuhkan agenda daurah khusus lagi. Siapa roja, siapa askari, dan pembahasan yang kembali kepada rekaman-rekaman asatidzah kita. Alhamdulillah mereka semua sudah menjelaskan hal ini. Intinya apa yang berkaitan dengan manhaj adalah akidah kita yang diwariskan oleh Nabi SAW. Kalau boleh secara global. Bahayanya mengikuti firqah karena menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena Allah tidak mengizinkan kita mengikuti firqah-firqah tersebut. Apa itu pemahaman roja? Pemahaman roja dekat dengan sururiyah. Pemahaman sururiyah yang ditelurkan atau dilahirkan oleh Muhammad Surur yang memiliki akidah yang sangat berlawanan dengan apa yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada Ali Hasan Al-Halabi, roja yang selalu kagum kepadanya. Pembahasan yang menyimpulkan apa yang disampaikan oleh asatidzah kita dahulu, sejak dulu, menyimpulkan kepada kita akidah yang jauh berbeda antara kita dengan raja. Dan akidah bukan hanya dalam bab al-asma'i was sifat. Al-aqidah bukan hanya dalam pembahasan al-asma' was sifat. Bahagian dari akidah ahli sunnah adalah al-wala wal bara. Itulah bedanya kita dengan raja. Raja memiliki akidatul wala wal bara yang tidak sejalan. Ya, silahkan lihat bagaimana akrabnya mereka dengan tabligh. Lihat akrabnya mereka dengan pihak-pihak yang telah menyimpang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan hanya membatasi pembahasan akidah
dalam al-asma was sifat. Apa itu hizbi? Kelompok-kelompok yang menyimpang. Apa itu so'afiqah? Muhammad bin Hadi yang menjuluki beberapa orang-orang yang baik di masa itu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Samalah dengan nol putul. So'afiqah ini nol putul bahasanya. Benarkah tahdzir pengikut so'afiqah seperti Askari telah dicabut? Belum, tidak dicabut sama sekali. Telah ditahdzir. Muhammad bin Hadi telah ditahdzir oleh Syekh Rabi, dan bahkan sampai Syekh Rabi wafat, walhamdulillah tidak pernah mencabut tahdzir kepada Muhammad bin Hadi. Tetap sebagai seorang yang asyad minal haddadiyah. Itu Syekh Rabi memberikan hukum kepada Muhammad bin Hadi yang diikuti oleh Askari dan lain-lainnya. Makna tahdzir, karena di sini kami sering digelari jemaah tahdzir. Tahdzir itu artinya memperingatkan. Jadi yang mereka juluki kami jemaah tahdzir, kita jemaah tahdzir, karena kita suka memperingatkan. Bentuk olokan atau bentuk ejekan dari sebahagian mereka. Padahal tahdzir ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sadar atau tidak sadar, ketika mereka menjuluki kita sebagai jamaah tahdzir, yang mereka lakukan ini apa? Tahdzir kepada kita, sadar atau tidak sadar. Mereka menjuluki RII sebagai jamaah tahdzir karena suka tahdzir serampangan, karena ini, karena itu, A, B, C, D, banyak poin-poinnya. Yang mereka lakukan ini tahdzir terhadap RII tadi. Lah berarti kalian juga sama, jamaah tahdzir juga. Jadi dibolak-balik. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan. Umat kasihan para pengikut Ahlus Sunnah yang semakin bingung dengan syubhat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka fokus dengan majelis-majelis ilmu, ambil dari asatidah yang wadihin, yang walhamdulillah mereka mengajarkan Al-Quran tanpa tendensi, tanpa kepentingan apapun. Sidqin wa ikhlas, seperti yang sudah kita bahas tadi di majelis. Allahumma amin. Apabila kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain dan dikasih upah atau mukafa'ah setiap bulan, apakah kita juga mendapatkan pahala jariyah setelah kita meninggal? Iya. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya ketika kita mengajarkan Al-Quran tidak boleh mengambil upah atau mukafa'ah. Para dosen di Jamiah Islamiyah, Syekhun Al-Bukhari yang sebelumnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sebelum pensiun, mengambil upah dari apa yang mereka ajarkan. Termasuk yang diajarkan adalah Al-Quran oleh dosen-dosen Al-Quran, dan mereka mengambil upah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam pembahasan ini. Selama dia meniatkan untuk amalan soleh, itu bentuk apresiasi, bentuk balas jasa dari pihak Jamiah Islamiyah kepada para dosen tersebut. Kita pun mungkin mengajarkan Al-Quran kepada si A, si B, anaknya si Fulan, anaknya si Alan, lantas ada uang SPP dan para asatidah atau pengampu pengajar di sini mengambil dari situ, tidak ada masalah. Itu menjadi bahagian dari al-jazaul ihsan illal ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Perbaiki niat. Yang penting saat kita mengajar Al-Quran ini, perbaiki niat-niat kita. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh seorang yang senantiasa mencukur jenggotnya menjadi pengajar di ma'had salafi? Ini butuh rincian. Bagaimana kondisi ma'had tersebut? Apakah tidak ada lagi pengajar sehingga yang sering memotong jenggot tadi dijadikan pengajar? Lantas kenapa yang memotong jenggot tadi? Karena hukum asalnya memotong jenggot haram. Tapi kalau dia dipaksa, mana? Banyak sekali pembahasan rincian-rincian yang harus kita selesaikan dengan cara yang paling hikmah. Tidak bisa kita memiliki satu sikap hitam-hitam, putih-putih. Lihatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah beliau penuh dengan hikmah yang harusnya Ka'bah itu beliau bongkar, beliau kembalikan kepada pondasi awal, namun tidak beliau lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Bukan artinya kita membela orang-orang atau ikhwan yang masih mencukur jenggot. Barangkali orang yang mencukur jenggot tadi teranggap sebagai sesuatu yang mutor, terpaksa, dan mungkin kita tidak bisa menutup kemungkinan. Mungkin orang yang memotong jenggot tadi penuh dengan penyesalan, tiap malam dia menangis, tiap malam dia bersedih, sementara yang lebat jenggotnya tiap malam, na'udzubillah min dzalik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik? Itulah sikap hikmah dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum sutra bagi makmum yang masbuk ketika sholat berjamaah? Hukum sutra sendiri khilaf para fuqaha. Kalau kita membahas ilmu fikih, maka isinya adalah perselisihan, khilaf yang mu'tabar antara ulama ahli sunnah al-fuqaha secara khusus. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Selama kita bisa mengambil sutra, maka itu yang baik. Tapi mungkin ada di antara ikhwah yang sulit untuk mendatangi sutra, atau mungkin di masjid awam, kalau berjalan ke depan akan menjadi fitnah, dan yang seterusnya, maka akan beda lagi pembahasannya. Allahu a'lam bishawab.
Apa hukum seorang imam berhenti sejenak ketika sholat setelah membaca surah Al-Fatihah agar makmum bisa baca Al-Fatihah di saat berhenti tersebut? Silakan, nggak ada masalah. Itu ijtihad dari seorang imam, nggak ada masalah. Mungkin sang imam berpendapat bahwa di belakangku ini adalah makmum yang wajib membaca, nggak ada masalah. Perkara yang ringan, perkara yang tidak perlu kita perselisihkan, jangan sampai menjadi sumber perpecahan antar ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Mohon nasihatnya untuk saya cara melembutkan hati yang sudah keras. Membaca Al-Quran. Dan bukan artinya yang menjawab pertanyaan ini hatinya sudah lembut. Nah, mungkin hati saya juga keras, sama seperti yang penanya. Tapi kita coba lunakkan hati-hati ini. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, hati-hati kita semua dan seluruh kaum muslimin ahlus sunnah bil khusus dengan memperbanyak membaca Al-Quran, Al-Quran, dan Al-Quran. Jangan sampai kita lewatkan satu hari kita, melainkan Al-Quran ada yang kita baca walaupun hanya 3 baris, walaupun hanya 2 baris, walaupun hanya 1 baris. Sempatkan. Kita punya 24 jam yang alhamdulillah 3 baris, bahkan mungkin 1 halaman tidak akan sampai menghabiskan 5 menit dari waktu yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon banyak-banyak dimaafkan. Terlalu lancang dalam berbicara, menyinggung, dan yang semisalnya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Doakan, Anda mendoakan antum, antum pun mendoakan, kita saling mendoakan di atas kebaikan, dan semoga akhirnya doa yang saya panjatkan adalah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, semoga Allah kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita, menjadi majelis yang semacam ini, kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan kita semua bertemu dengan panutan terbaik yang paling kita rindukan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.